Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok A2 hari ini ingin mempresentasikan untuk webinar dari ETB. Kami memilih webinar dengan judul Elastin Based Nanofiber for Advanced Wound Care. Untuk anggota kelompok dari kelompok A2 sendiri ada Muhammad Nopal Adani dengan NIM akhir 005. Saya sendiri Rizky Syabtaranto dengan NIM akhir 044. Rizky Nikodimus dengan NIM akhir 051. Dan yang terakhir Muhammad Syaifulillah Syarif dengan NIM akhir 053. Dalam presentasi kali ini, diskusi topik kami bagi menjadi 4, yaitu pertama ada introduction, metodologi, hasil pembahasan, barulah kesimpulan. Sebelum masuk ke introduction, kita akan membahas terlebih dahulu terkait problem. Nah, di sini nanti kita akan membahas terkait latar belakang yang menjadi alasan kenapa topik dalam webinar ini diangkat. Penyembuhan luka merupakan tantangan utama yang dihadapi oleh masyarakat kita, dan inovasi serta perawatan luka sangat dibutuhkan. Tantangan ini semakin meningkat seiring dengan perubahan demografis yang terjadi, seperti yang dialami oleh Jerman dan kebanyakan negara barat lainnya. Masyarakat yang menua, seperti yang diwakili dalam diagram di samping kiri ini, menunjukkan bahwa kebutuhan akan perawatan luka akan terus meningkat seiring dengan berjalannya waktu. Batang berwarna pada diagram menunjukkan struktur demografis di Jerman pada tahun 2022. Dapat dilihat pula bahwa proporsi yang signifikan dari populasi adalah berusia 60 tahun ke atas. Dalam kelompok usia ini, kemungkinan gangguan penyembuhan luka sudah meningkat secara signifikan. Garis hitam pada diagram mewakili struktur demografis yang diharapkan pada tahun 2035. Dapat dilihat pula bahwa proporsi ini bahkan lebih besar. Dengan populasi usia yang semakin tinggi, tentu saja tantangan di sektor medis dan perawatan kesehatan juga akan meningkat. Diagram di sebelah kiri menggambarkan prevalensi luka kompleks di Jerman, menunjukkan bahwa lebih dari 60% luka kompleks yang dirawat di sana berkaitan dengan penyakit yang umumnya terkait dengan usia, seperti ulkus tekanan, ulkus kaki, dan juga sindrom makanan diabetes. Selain itu, diagram tersebut juga menunjukkan bahwa luka kompleks yang terkait dengan penyakit berkaitan dengan usia cenderung sangat rentan terhadap kondisi kronis. Jadi, dengan demografi yang semakin menua dan prevalensi luka kompleks yang tinggi, terutama yang terkait dengan penyakit yang berkaitan dengan usia, tantangan dalam penyembuhan luka dan perawatan kesehatan di Jerman dan negara barat lainnya diperkirakan akan terus meningkat. Oleh karena itu, inovasi dan peningkatan dalam perawatan luka menjadi sangat penting untuk menghadapi tantangan ini. Oke, yang pertama kita masuk dulu ke dalam introduction dari webinar ini sendiri. Oke. Masalah pendahuluan untuk nanofiber berbasis elastin untuk perawatan luka tingkat lanjut. Inovasi yang didorong oleh electrospinning difokuskan pada pengembangan produk perawatan luka yang efektif dan inovatif yang mengatasi tantangan penyembuhan luka yang tergantung terutama dalam konteks aging population. Masalah utama adalah menciptakan bahan yang dapat digunakan untuk perawatan dan pembalut luka yang efektif dan nyaman bagi pasien. Fokusnya adalah pada serat nano berbasis elastin yang telah menunjukkan potensi dalam menyembuhkan luka karena sifatnya yang unik. Untuk elastinnya sendiri ada sebuah protein yang krusial dalam penyembuhan luka. Telah terbatas dalam penggunaannya dalam desain penggantian kulit karena kurangnya representatif dan proses industri yang tidak efisien untuk mengatasi hal ini. Peneliti telah berhasil mengembangkan proses isolasi dan memprosesan elastin yang hemat biaya dan dapat diskalakan ke pabrik produksi. Fokus juga diberikan pada pengembangan serat nano basis elastin menunjukkan menggunakan electrospinning di mana kombinasi elastin dan gelatin
terbukti memberikan hasil terbaik. Rasio elastin dan gelatin 3:1 dipilih untuk pengembangan produksi menghasilkan material yang dapat diaplikasikan dengan baik dalam berbagai aplikasi. Tantangan utama dalam pengembangan serat nanobasis elastin adalah stabilisasi kimiawi dalam media air. Peneliti telah menguji berbagai strategi pengikat silang, tetapi beberapa metode dapat mempengaruhi morfologi serat secara signifikan. Uh, Solusi ditemukan dengan menggunakan pengasapan asam format yang bekerja di luar fase air dan tidak mengganggu struktur mikromaterial. Secara keseluruhan, fokus penelitian adalah menciptakan serat nano inovatif untuk perawatan luka tingkat lanjut dengan tujuan menghadirkan produk perawatan luka yang efisien dan nyaman, khususnya bagi populasi yang menua. Nah, perlu kita ingat juga serat nano ataupun bisa kita sebut sebagai nanofiber. Oke, kali ini kita akan membahas metodologi. Jadi, dalam metodologi ini akan memecahkan masalah-masalah untuk pengembangan produk bone dressing yang lebih efektif dan inovatif. Next. Oke, selanjutnya adalah isolation dan pemrosesan elastin. Nah, kenapa sih ini menjadi hal yang sangat penting? Karena penghasilan elastin itu bisa ditemukan dari berbagai sumber seperti darah, tulang, dan jaringan. Namun penghasilan elastin secara industri yang berskala besar itu menjadi tantangan tersendiri karena sebagian besar metodenya itu yang digunakan sebelumnya untuk mengisolasi dan memproses elastin itu mahal dan cukup kompleks dan skalanya tuh hanya untuk laboratorium. Nah, jadi di metode konvensional itu menjadikan hal ini sangat kompleks, mahal dan tidak dapat ditingkatkan. Oleh karena itu, perusahaan ini tuh menggunakan metode baru yang lebih sederhana, efisien biaya, dan juga dapat ditingkatkan ke skala produksi industri. Nah, pengembangan material berbasis elastin ini setelah elastin diisolasi dan diproses, elastin dapat digunakan untuk mengembangkan material yang berbasis elastin seperti serat nanoelastin dan bahan bioelastin. Nah, para peneliti itu telah mengembangkan proses untuk isolasi dan pemrosesan elastin ini sehingga lebih hemat biaya dan dapat diskalakan ke pabrik produksi industri. Nah, proses ini tuh didasarkan pada pemahaman dari sifat-sifat dari elastin sendiri dan yang diperoleh melalui penelitian yang ekstensif. Next. Oke, yang kedua adalah pengembangan serat nano berbasis elastin dengan metode electrospinning. Kenapa sih menggunakan metode electrospinning? Karena metode electrospinning itu mampu membuat sebuah serat nano karena memang tujuan dari perusahaan ini tuh membuat serat nano berbasis elastin. Nah, metode electrospinning ini juga bisa mengolah elastin karena biasanya electrospinning itu menggunakan bahan larutan polimer atau protein gitu. Jadi nanti larutan elastin ini akan disuntikan ke dalam medan listrik melalui spinner dan terionisasi. Kemudian nanti ditarik sama kolektor dan menyebabkan pergangan larutan tersebut dan pembentukan serat nano. Nah, serat nano elastin ini memiliki sifat yang diinginkan seperti kekuatan dan stabilitas yang tinggi serta memiliki kemampuan meregenerasi jaringan. Oleh karena itu, serat elastin ini, nanoelastin ini dapat digunakan dalam berbagai aplikasi medis seperti perawatan luka dan pengembangan implan. Nah, selain itu, serat nano ini bisa dikembangkan lagi dalam basis untuk perawatan luka seperti pengembangan bubuk elastin
dan bahan bioelastin untuk aplikasi wound dressing, serta pelapisan alat medis seperti implan untuk integrasi jaringan yang lebih baik. Tuh. Next. Oke, yang terakhir adalah strategi cross-linking. Jadi di sini nantinya gelatin itu akan di-cross-linkingkan. Jadi yang pertama itu ada 2 percobaan yang dilakukan oleh perusahaan ini. Jadi yang pertama itu adalah EDC, adalah sebuah senyawa organik yang memiliki 2 gugus amina. Lalu dan juga NHS adalah senyawa organik yang memiliki 1 gugus hidroksil atau 1 gugus amina. Jadi ketika EDC dan NHS ini direalisasikan bersama, mereka itu membentuk senyawa intermediate yang disebut etilendiamin atau yang bisa disebut hidroksilanil. Jadi senyawa ini tuh kemudian dapat bereaksi dengan 2 molekul lain untuk membentuk ikatan kovalen. Itu. Lalu yang kedua ada formaldehyde cross-linking. Jadi di formaldehyde cross-linking ini adalah sebuah proses kimia yang menghubungkan 2 molekul dengan menggunakan formaldehida. Dan formaldehida ini adalah sebuah senyawa organik yang memiliki gugus aldehid. Gugus ini tuh dapat bereaksi dengan gugus hidroksil pada molekul lain untuk membentuk suatu ikatan kovalen. Nah, di gambar sudah ditunjukkan berbagai hasil dari strategi cross-linking. Nah, dari sini dapat disimpulkan, dapat diketahui para peneliti itu menyebutkan bahwa yang terbaik itu adalah formaldehyde cross-linking karena formaldehyde cross-linking ini bekerja di luar fase cair dan merupakan metode yang lebih cocok untuk menghubungkan serat nanoprotein atau nanoelastin ini. Jadi metode ini tuh tidak secara signifikan mempengaruhi struktur dari mikromaterialnya. Selanjutnya masuk ke bagian hasil dan pembahasan. Produk yang dikembangkan untuk penyembuhan luka pada webinar ini dinamakan MetriPatch. MetriPatch ini adalah bahan yang kompatibel dengan jaringan, biomimetik, dan sepenuhnya dapat diserap. Inovasi berbasis elastin ini memiliki potensi besar untuk meningkatkan penyembuhan luka dalam jangka panjang. Proses pengembangan produk ini menggunakan metode electrospinning. Fokus pengembangan produk ini adalah material yang mengandung elastin dalam jumlah tinggi dan juga menggunakan polimer tambahan untuk mendukung sifat-sifat material yang diperlukan. Untuk kombinasi yang pertama adalah kombinasi elastin dan juga silk fibroin. Kombinasi ini baik, tetapi kekurangannya adalah tidak bisa memasukkan cukup banyak elastin di dalamnya. Kemudian ada kombinasi yang kedua, yaitu kombinasi elastin dan juga gelatin. Dipilihlah rasio 3:1 untuk pengembangan produknya karena kombinasi ini memberikan jumlah elastin yang wajar dan masih membentuk bahan yang dapat diatasi dengan baik dalam aplikasinya. Selanjutnya dilakukan serangkaian pengujian pada produk ini. Yang pertama ada porositas. Untuk aplikasi medis dalam penyembuhan luka, diperlukan porositas tinggi pada bahan untuk memastikan pertukaran nutrisi dan oksigen yang cukup dalam jaringan. Parameter ini telah dipelajari dalam praktikum ETB, khususnya pada materi pengamatan permukaan material yang berkaitan dengan ukuran pori. Selanjutnya, kita dapat membandingkan porositas gelatin dan porositas dari MetriPatch. Untuk gelatin murni sendiri memiliki pori-pori sekitar 80% setelah electrospinning. Ketika diterapkan cross-linking, hasil porositasnya berkurang menjadi 60% setelah dilakukan ikatan silang. Selanjutnya untuk porositas MetriPatch dengan bahan elastin, gelatin rasio 3:1, pori-pori material tidak dipengaruhi oleh ikatan silang dan tetap konstan. Hal ini menjadi keuntungan besar untuk pengobatan luka karena bermanfaat untuk mempermudah aliran nutrisi dan juga oksigen yang cukup dalam jaringan jika bahan itu diterapkan nantinya.
Berikutnya, parameter yang juga diperiksa pada produk ini adalah diameter serat. Diameter serat ini berpengaruh terhadap porositas material dan perlekatan sel. Untuk tujuan pertama dari pengecekan diameter serat ini, untuk menghasilkan serat yang memiliki diameter serupa seperti struktur berserat pada matriks ekstraseluler. Dan serat dalam matriksnya cukup kecil dengan diameter rata-rata di bawah 500 nanometer. Tujuan kedua adalah mempersempit distribusi diameter serat pada bahan pengikat yang berkontribusi terhadap homogenitas secara keseluruhan. Dari pengukuran diameter serat didapatkan hasil sebagai berikut. Untuk diameter serat gelatin murni, diameter serat rata-ratanya sebelum pengikatan silang adalah 179 nanometer untuk gelatin. Namun setelah ikatan silang, diameter serat meningkat dengan 2 puncak dalam histogram pada 189 nanometer dan 315 nanometer. Hal ini menunjukkan bahwa distribusi diameter serat menjadi lebih besar dan material menjadi kurang homogen setelah pengikatan silang yang dapat mempengaruhi porositasnya. Kemudian untuk diameter serat pada metripatch sendiri, hasil yang didapatkan itu tidak seperti pada serat yang hanya mengandung gelatin. Diameter serat pada bahan yang mengandung elastin ini tetap hampir konstan setelah pengikatan silang. Diameter serat yang konstan ini bersama dengan berkurangnya deviasi standar, menyoroti dampak positif elastin pada keseragaman bahan. Kemudian adalah karakteristik biomekanikal dari metripatch. Yang pertama ada cell viability. Setelah 24 jam melihat peningkatan kepadatan sel yang menunjukkan bahwa sel-sel dapat berkembang dengan baik pada material tersebut. Hal itu menunjukkan bahwa material tersebut tidak bersifat toksik bagi sel. Yang kedua ada endotoksin level. Endotoksin ini dapat menyebabkan peradangan dalam tubuh dan oleh karena itu harus dihilangkan. Untuk bahan mentah elastin sendiri, tingkat endotoksinnya itu di bawah 10 unit per gram, yang merupakan nilai yang sangat baik. Tetapi untuk metripatch-nya, tingkat endotoksinnya bahkan lebih rendah, sekitar 4 unit per gram. Berikutnya adalah uji in vivo. Pengujian ini untuk membuktikan bahwa metripatch kompatibel dengan jaringan yang dilakukan dengan menguji materi pada luka sayatan pada tikus. Kontrolnya adalah luka yang tidak diobati dalam kasus ini. Selain itu juga ada produk berbasis kolagen yang tersedia secara komersil. Hasilnya, setelah 2 minggu perawatan tunggal dengan bahan-bahan tersebut, tidak didapati peradangan atau reaksi jaringan yang merugikan yang diamati. Dalam hal ini, metripatch performa sebaik produk komersial. Hasil uji ini menunjukkan bahwa metripatch kompatibel dengan jaringan dan dapat membuktikan bahwa materi tersebut sepenuhnya terabsorpsi. Selanjutnya adalah kesimpulan. Jadi, dalam webinar yang telah kami hadiri ini terdapat 5 poin pembahasan utama. Yang pertama adalah pentingnya elastin dalam wound healing. Jadi, elastin di sini memiliki peran meningkatkan perawatan luka dengan memodulasi kontraksi luka. Elastin juga dapat mengurangi diferensiasi fibroblast, mendukung pembentukan pembuluh darah, meningkatkan imigrasi sel, dan juga mengatur elastisitas kulit. Kemudian poin kedua yang dibahas adalah challenge yang dihadapi oleh para peneliti dalam webinar kali ini dalam mengangkat topiknya, yaitu kurangnya proses industri untuk isolasi dan pemrosesan elastin, sehingga membatasi penggunaannya dalam produk perawatan luka. Poin yang ketiga adalah metode yang digunakan, di mana metode yang digunakan adalah metode electrospinning. Jadi, para peneliti menggunakan electrospinning untuk membuat serat nano berbasis elastin, dengan fokus mereka pada campuran elastin dan juga gelatin. Kemudian poin ketiga adalah analisis karakterisasi material. Jadi di sini produk elastin yang telah mereka gunakan akan dianalisis berdasarkan karakterisasi materialnya. Jadi setelah dianalisis menunjukkan efek menguntungkan dari elastin pada ukuran dan homogenitas serat. Kemudian poin yang terakhir adalah potensi pengembangan. Jadi serat nano berbasis elastin ini tadi yang telah dibuat oleh para peneliti memiliki potensi dalam perawatan luka, rekayasa jaringan, dan juga perangkat medis karena memiliki sifat yang unik. Oke, sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.